Ladies and gentlemen, our honorable audience, welcome to the 28th commencement of Harvest International Theological Seminary, Tuesday, August 24, 2021. Para hadirin yang terhormat, selamat datang di acara Wisuda Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest yang ke-28, Selasa 24 Agustus 2021. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh menyelesaikan perkuliahan tahun ajaran 2020-2021 yang diakhiri dengan sidang terbuka acara wisuda yang ke-28 dari Harvest International Theological Seminary. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam wisuda ini, yang kami buka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari saudara di dalam Tuhan Yesus, kita bersekutu bersama, bergandeng tangan, satu kasih, satu iman, roh pengharapan. Jadikan hidup berpadan dengan Injil, melayani sesama, bersaksi tentang kasih-Nya, beritakan firman-Nya bagi kemuliaan Bapa di surga. Majulah, maju terus, STTI Harvest majulah. Kabarkan berita Injil-Nya, dunia tak terlelah. Kabarkan Injil Kristus, bangunkan dengan kuasa Roh Kudus. Mari saudara di dalam Tuhan Yesus, kita bersekutu bersama, bergandeng tangan, satu kasih, satu iman, roh pengharapan. Jadikan hidup berpadan dengan Injil,
Dengan pertolongan dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, maka kita dapat menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung jawab dalam proses belajar dan mengajar serta dalam pelayanan pada tahun ajaran 2020-2021. Maka saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk memimpin Sekolah Tinggi Teologi International Harvest dan Harvest International Curriculum akan membuka acara wisuda ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. By the help and grace of our Lord Jesus Christ, we can accomplish all duty and responsibility in teaching, learning, process, and ministry at 2020-2021 academic year. So I am as the Lord's servant who has been trusted to lead Harvest International Theological Seminary and Harvest International Curriculum will open this graduation ceremony in the name of our God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Pada hari yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat, congratulations untuk para wisudawan yang di tengah-tengah pandemi COVID ini tetap tekun dan taat, bahkan dengan segala pengorbanan dengan cara-cara yang kreatif mampu menyelesaikan tahun ajaran 2020-2021 dengan luar biasa. So I salute you, saya ucapkan congratulations juga untuk para orang tua yang telah menitipkan anak-anak Anda ke institusi lembaga kami HITS ini, dan juga para gembala-gembala sidang gereja dimanapun Anda berada. Again, thank you untuk partnership yang telah diberikan, dipercayakan kepada lembaga HITS untuk bersama-sama raising up leaders for our nation untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pribadi juga ingin mengatakan my deep condolences, ya, rasa simpati, turut berduka cita untuk mungkin ada di antara Anda semuanya keluarga daripada seluruh keluarga besar HITS yang mungkin kehilangan keluarganya, suami, istri, orang tua, anak-anaknya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Doa saya biarlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, knowing bahwa seluruh teman kita, anggota keluarga kita telah bersama dengan Bapa Surgawi di tempat yang begitu indah. Kita menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini, virus 19 ini telah memutarbalikkan tatanan kehidupan manusia. It's very clear, semua kehidupan mengalami perubahan disrupsi. Baik itu bisnis, baik itu pendidikan, baik itu keluarga, bahkan negara sendiri, bahkan tidak dihindari yaitu tempat di mana yang kita cintai, yaitu gereja. Yes, saya yakin gereja sedang mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Dan saya yakin Tuhan tidak tinggal diam, karena sesungguhnya Kristuslah yang empunya gereja. Dia adalah kepala daripada gereja Tuhan di muka bumi ini. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus berbicara dalam setiap kehidupan kita sih. Di masa-masa COVID-19 ini selama hampir 2 tahun. So what is the Holy Spirit speaking to you? Apa yang Roh Kudus katakan kepada Anda, kepada saya, kepada kita semuanya pada saat ini? Teman-teman, seluruh para faculty HITS dan juga para wisudawan dan seluruh keluarga besar bersama orang tua daripada teman-teman di HITS ini, saya ingin mendeklarasikan atau menyatakan bahwa gereja tidak pernah ditutup karena pandemi, melainkan dibuka di mana-mana akibat pandemi ini. Nah, sudah pasti saya tidak membicarakan tentang batu bata, fisik, gedung, melainkan saya melihat gara-gara virus COVID-19 ini, gereja mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Era yang baru ini membuat kita mengerti bahwa gereja adalah lebih daripada sekedar gedung. For me personally, dan saya percaya kita semua yakin bahwa gereja adalah people. Gereja tanpa people tidak lebih daripada suatu bangunan. Tapi people meski tanpa bangunan gereja, still we are the church. So teman-teman HITS, hear me. Ini sebenarnya kairos time yang luar biasa.
Saya ingin mengajak untuk kita melihat gereja sesungguhnya. Yes, saya katakan gereja versi Yesus. Bukan versi denominasi, bukan versi organisasi, bukan versi aliran tertentu, baik itu Injili, Reform, Baptis, Pantekosta, Karismatik, dan seterusnya. Namun versi daripada pemilik daripada gereja itu sendiri, yaitu Yesus Kristus yang adalah kepalanya. Ingat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 19, kalau kita baca di sini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Matius 16 ini ayat yang so dear, secara spesial bagi saya. Sudah hampir 15 tahun saya mendalami Matius 16 ini. Karena ini sangat penting sekali. Saya masih ingat pada waktu Yesus meninggalkan murid-muridnya ada 3 kehendak, ada 3 will yang Yesus katakan very specific. Dia mengatakan, I will send you another comforter. Aku akan mengutus kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus. So doesn't matter aliran gereja apapun juga, the Holy Spirit will come and visit and fill every one of us. Lalu will kedua dia mengatakan, I will build my church, so that the gate of hell shall not prevail against it. Jadi kehendak kedua yang sangat Yesus katakan dengan jelas, dia katakan, aku akan bangun gerejaku. Dan will ketiga dia katakan, I will come again. Jadi kalau kita melihat ini, Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa, bahkan masa-masa saat ini menjelang hari-hari akhir, saya percaya Roh Kudus dicurahkan begitu dahsyatnya. And then dia sedang membangun gerejanya sih. Nah, Anda lihat pada waktu dia berbicara itu, ya Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya di daerah yang benar-benar non-Yahudi. Daerah ini yaitu Kaisarea Filipi, pusat penyembahan berhala Baal, tempat kuil dewa untuk menghormati Kaisar Agustus. Nah, ini tempat orang-orang religius, tempat Herodes juga membangun kuilnya yaitu Pan. Ya, nah Anda lihat di tengah-tengah penyembahan berbagai dewa ilahi inilah Yesus mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. In the midst of all the religious activities, dia mengatakan, look, I will build my church. Aku akan bangun gerejaku. Nah, dia melakukan survei. Dia suruh murid-muridnya, udah kamu tanya mereka, menurut aku siapa? Menurut mereka aku ini siapa? Lalu mereka kembali, waduh, ada yang mengatakan kamu itu adalah John the Baptist, Yeremia, Elia, salah satu nabi. Lalu Yesus menoleh kepada murid-muridnya. Very direct. Dia mengatakan, sekarang menurut you aku ini siapa? Simon mengatakan, you are the Messiah, the Son of the living God. Sesuatu yang mengejutkan. Karena jawaban itu tidak diresponi oleh Yesus. Wow, pinter sekali, lulus. IP kamu berapa? Dia nggak mengatakan gitu. Tapi dia katakan, Simon Barjona, blessed ado, berbahagialah kamu. Darah dan daging tidak menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku. Flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven revealed this to you. Kata-kata reveal, revelation, from the simple word, yaitu apokalopto. Sesuatu yang sudah ada dan Allah singkapkan, sehingga membuat kita aha moment.
Wow, dia mengatakan secara luar biasa, ini bukan pewahyuan daripada manusia, melainkan pewahyuan daripada Bapa di surga. Pada waktu itulah pewahyuan diberikan, then Yesus membuat deklarasi, now I want to build my church. Saya yakin bahwa gereja versi daripada Yesus dalam bahasa aslinya yaitu the ecclesia, itu a kingdom community, an unstoppable spiritual force on earth, dan juga eschatological agents of transformation. That's what the church is all about, unstoppable spiritual force on earth. Waktu dia ngomong I will build, langsung the gate of hell, langsung dihadapkan gereja dengan pintu neraka, the gate of hell shall not prevail against it. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Bagi Yesus, eklesia ini sendiri adalah gathering of a specific kind of people whom he called disciples. So saya yakin masa-masa ini God is calling the ecclesia to arise and take their places in our society. Revelation, confession, and then church. Tuhan akan memberikan pewahyuan ini kepada kita semuanya. Kita menyadari bahwa gereja adalah siapa kita, bukan kemana kita pergi. It's very clear. Ingat pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari dia mengajar kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Salah satunya dia menghampiri Petrus dalam Yohanes pasal 21, ayat 15 sampai ayat 17. Dia berkata, Petrus, apakah engkau mengasihiku? Petrus menjawab, Tuhan, kau tahu aku mengasihimu. If you love me, feed my sheep. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus secara intimate. Ada hubungan relationship yang begitu kental yang Yesus lakukan kepada Petrus. And that moment, Petrus mulai bangkit. Dia mendapatkan a fresh progressive revelation about the church. Dan saya yakin bahwa that revelation memampukan Petrus untuk mengembalakan gereja mula-mula. Bahkan dalam 1 Petrus, 2 Petrus dia menuliskan what the church look like. Bagi saya pribadi, lewat masa-masa COVID ini, kita diajak untuk melihat apa yang Kristus sedang bangun, the church. Karena the church is not about religion, but relationship. The church is not about building, but people. Gereja bukan ritual, melainkan revival. Gereja bukan program, melainkan transformasi. So the church is all about bagaimana kita bisa connect with God and make disciple. Masa-masa inilah kita diajak untuk kembali merenungkan tentang gereja Tuhan. There's a movement di akhir zaman ini. Di saat kita nggak pergi kemana-mana, di saat kita dibatasi social distancing kita, saya melihat rumah-rumah Anda, rumah-rumah kita boleh menjadi tempat di mana Tuhan bertahta. Rumah-rumah kita menjadi bait Allah yang luar biasa. Maka itu dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan ayat 9, nanti Anda baca sendiri, dikatakan kamu juga batu yang hidup, karena dulu kita mati oleh karena dosa-dosa kita. Seperti Kristus juga a living stone, dia dulu mati dan bangkit, yang akan dipakai sebagai tempat rumah rohani, sekaligus supaya kita bisa membawa korban kepada Allah. Ada satu movement yang luar biasa dimulai daripada the spot, a sweet dot, yang kita sebut yaitu pribadi demi pribadi di dalam rumah demi rumah Anda. Untuk kita mulai jadikan tempat di mana Tuhan boleh bertahta. Tempat di mana kita mengizinkan keluarga kita mendiskusikan segala kebenaran daripada Yesus Kristus ini. Saya melihat bahwa gereja ini sedang Tuhan bangun kembali.
Tuhan sedang membangun, saya katakan dalam Lukas pasal 5, yaitu kantong-kantong anggur yang baru. Karena anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kantong anggur yang lama. Anggur yang baru harus ditaruh dalam kantong anggur yang baru. Start from home demi home, bukan rumah gedung fisiknya, tapi rumah yang adalah saudara dan saya para penghuninya. Saya senang sekali, saya akhiri dengan pinjaman kata-kata dari Mas Yudi Latif. Dia mengatakan rumah adalah tempat di mana kita mengetahui dan diketahui, mencintai dan dicintai. Rumah adalah kemampuan penguasaan, kehangatan, percakapan, kerapatan, pergaulan, kedamaian, pesanggerahan, ruang berkembang, berlindung, dan berpengharapan. Bagi saya, this is the ekspresi daripada gereja Tuhan sesungguhnya. Rumah yang dibangun dengan kebijaksanaan, ditegakkan dengan pengertian, yang setiap kamarnya diisi pengetahuan dengan segala kekayaan keriangan dan kemuliaan, rumah kebajikan Samaritan yang pintunya senantiasa terbuka penuh cinta untuk yang lain. And this is the best moment. Indonesia dipenuhi dengan satu rumah yang bersinar, 2 rumah bersinar, 4 rumah bersinar, sampai 1 RT bersinar, 1 kelurahan, 1 komunitas, 1 kota. Sehingga kita bisa mengatakan kotaku gerejaku, gerejaku kotaku. Sinar Kristus bercahaya dalam setiap kehidupan kita semuanya. Para wisudawan, pelayanan Anda akan mengalami perubahan. Tidak sekedar kembali pelayanan new normal dengan prokes kesehatan, itu semua penting. Tapi yuk kita melekat kepada pewahyuan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. This kind of church yang membuat the gate of hell shall not prevail against it. Dan gereja itu adalah Anda dan saya. God bless you. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Tangerang nomor 460/STTIH-01/7 Romawi /2021 tentang lulusan dan lulusan terbaik wisuda sarjana dan pasca sarjana ke-28 Romawi Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Tangerang. Menimbang A. Bahwa dengan telah berakhirnya proses pendidikan, pengajaran, dan ujian program sarjana strata 1, magister strata 2, dan doktor strata 3 tahun akademik 2020/2021. B. Bahwa di antara lulusan program strata 1, strata 2, dan strata 3 tersebut terdapat mahasiswa berprestasi terbaik, untuk itu perlu dinyatakan sebagai lulusan terbaik. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B, perlu ditetapkan lulusan dan lulusan terbaik wisuda sarjana ke-28 tahun akademik 2020/2021 dengan keputusan ketua. Mengingat A. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. B. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 46 tahun 2019 tentang pendidikan tinggi keagamaan. D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. E. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Memutuskan, menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan 1 dan 2 sebagai lulusan program sarjana strata 1, magister strata 2, dan doktor strata 3. Dan lulusan terbaik Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Tangerang. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 24 Agustus 2021, Ketua STT International Harvest, ditandatangani tertanda Dr. Jimmy Boas Untoro, NIDN 0325 036003. Lampiran 1, lulusan wisuda sarjana dan pasca sarjana ke-28 Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Tangerang tahun akademik 2020-2021. 1. Program HIC. A. Gereja AFJF Sabah dan Sarawak Malaysia 19 orang. B. Gereja AFJF Timika Indonesia 5 orang. Jumlah dari HIC 24 orang. 2. Program Strata 1. A. Program Studi Teologi 10 orang. B. Program Studi Pendidikan Agama Kristen 3 orang. C. Program Studi Musik Gerejawi 12 orang. 3. Program Strata 2 5 orang. 4. Program Strata 3 5 orang. Jumlah dari program Strata 1, 2, dan 3 35 orang. Ditetapkan Ketua STT International Harvest dan ditandatangani tertanda Dr. Jimmy Boas Untoro, NIDN 0325036003. Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata dalam hidupku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata dalamku. Kau damai sejahtera dalamku.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, yang terhormat Senat Perguruan Tinggi dan Dewan Dosen, yang kami kasihi para wisudawan yang berbahagia. Dalam sidang terbuka wisuda yang ke-28 Harvest International Theological Seminary yang kita cintai ini, izinkan saya untuk menyampaikan pemikiran kritis melalui orasi ilmiah dengan judul Revitalisasi Harvest Theology dalam misi di era postmodern. Revitalisasi Harvest Theology dalam misi di era postmodern merupakan kajian yang sangat urgent dan sangat penting dikarenakan 3 alasan utama. Yang pertama, hasil penelitian dari Lifeway Research yang dilaporkan oleh Aaron Els pada bulan Juni 2019 mengatakan bahwa tingkat pertumbuhan orang Kristen lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan dunia, di mana tingkat pertumbuhan Kristen pada tahun 2019 sebesar 1,27%, sementara tingkat pertumbuhan penduduk dunia sebesar 1,2%. Laporan tersebut boleh jadi menggembirakan sebagian orang Kristen, padahal hasil penelitian tersebut tidak secara otomatis menjelaskan bahwa persentase umat Kristen di dunia ini meningkat. Mengapa demikian? Karena pada saat yang sama, agama-agama lain juga memiliki tingkat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Misalnya tingkat pertumbuhan penganut agama Islam mencapai 1,95% atau 0,68% lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan umat Kristen. Tingkat pertumbuhan agama Sikh mencapai 1,66% atau lebih tinggi 0,39% dari tingkat pertumbuhan umat Kristen. Demikian juga dengan tingkat pertumbuhan agama Hindu lebih tinggi 0,1% dari tingkat pertumbuhan umat Kristen. Nah, hasil penelitian dari Pew Research Center melaporkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu periode 2010 sampai 2020, persentase orang Kristen menurun 4%, yaitu dari 31,5% pada tahun 2010 menjadi 31,2% pada tahun 2015 dan 31,1% pada tahun 2020. Penurunan umat Kristen sebesar 0,4% merupakan angka yang sangat besar jika melihat populasi penduduk dunia saat ini mencapai 7,7 miliar. Nah, ini yang menjadi alasan yang kedua mengapa revitalisasi Harvest Theology menjadi sangat urgent dan penting. Alasan yang ketiga, secara khusus untuk situasi Indonesia yang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Data dari Satgas Penanggulangan COVID-19 menunjukkan bahwa hanya dalam bulan Juli saja, yaitu periode 1 Juli sampai 31 Juli 2021, kasus baru yang terpapar COVID-19 sebesar 1.223.108 orang, dan yang meninggal dunia 35.628 orang, atau 48 orang meninggal dunia setiap jam akibat COVID-19. Menurut sensus penduduk yang dilaporkan oleh BPS, jumlah orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik di Indonesia, kurang dari 10%, atau hanya 9,87%. Nah, dari data tersebut dapat kita memahami betapa banyaknya orang yang meninggal dunia di luar Kristus. Saudaraku, revitalisasi Harvest Theology dalam misi di era postmodern merupakan usaha untuk memberikan kekuatan maupun semangat yang baru bagi setiap pekerja misi untuk menjiwai, menghidupi, dan mengimplementasikan Harvest Theology dalam misi di era postmodern. Era postmodern memiliki sejumlah tantangan, namun pada saat yang sama juga memberikan kesempatan yang sangat luas bagi misi dengan kemajuan teknologi yang sangat besar. Kemajuan teknologi tersebut
telah berhasil mengatasi persoalan ruang dan waktu. Saat ini seseorang dapat berada pada segala tempat tanpa harus pergi ke tempat tersebut. Aplikasi Zoom, Line, Skype, dan lain sebagainya telah menolong setiap orang untuk terhubung hampir ke seluruh dunia. Saudara, Harvest Theology yang pertama kali dikemukakan oleh Donald McGavran sesungguhnya merupakan reaksi terhadap search theology. Harvest Theology menekankan usaha untuk menemukan orang yang terhilang, bukan sekedar mencari orang yang terhilang. Harvest Theology menekankan perbedaan yang sangat besar antara menemukan dan mencari. Sejak tahun 1980-an, telah banyak teolog yang melakukan kajian terhadap Harvest Theology. Beberapa di antaranya misalnya Robert Gale pada tahun 1980 dari Dallas Theological Seminary, Vernon James pada tahun 1990 dari Fuller Theological Seminary, dan Todd Allen Bankert pada tahun 2008 dari Southern Baptist Theological Seminary dengan judul disertasi A Biblical Analysis of Donald McGavran Harvest Theology Principle. Penulis sepakat dengan pernyataan Bankert yang menegaskan, "The Bible must be the foundation of the practice of ministry." Pelayanan misi yang tidak didasarkan pada landasan Alkitabiah yang kokoh bukanlah pelayanan misi yang sesungguhnya. Salah satu teks Alkitab yang menjadi biblical foundation dari Harvest Theology adalah Yohanes 4 ayat 35-36 yang berkata, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita." Di dalam ayat 35, Yesus berkata, "Bukankah kamu mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu." Teks Yunaninya, "Och hemes legete hoti, ido lego himin." Nah, baik frasa yang pertama maupun frasa yang kedua menggunakan kata kerja verb present indikatif aktif. Frasa tersebut menjelaskan bahwa para murid yang sedang berbicara dengan Yesus memiliki pemikiran bahwa musim menuai baru akan tiba 4 bulan lagi. Nah, pemikiran tersebut langsung dikoreksi oleh Yesus dengan berkata, "Ido lego himin, sesungguhnya aku berkata kepadamu." Musim menuai jauh lebih cepat daripada yang dipikirkan oleh murid Yesus. Para murid berpikir masih 4 bulan lagi untuk menuai. Tetapi Yesus berkata, sekarang. Ini merupakan hakikat dari Harvest Theology bahwa masa penuaian itu terjadi saat ini, bukan nanti. Argumentasi tersebut didukung oleh frasa terakhir dalam ayat 35, "Eisin pros terismon ede", yang juga menggunakan kata kerja verb present indikatif aktif, yang berarti sudah ada bukti masa penuaian, yaitu ladang yang sudah menguning. Seorang pekerja misi yang tidak melihat hasil yang memuaskan harus melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah revitalisasi Harvest Theology dalam misi di era postmodern. Langkah pertama, mengubah mindset dari seekers mentality menjadi finders mentality. Pekerja misi tanpa mengabaikan proses mencari harus fokus pada hasil. Harus dilakukan terobosan dan perubahan yang radikal dari misi yang berorientasi pada jumlah kegiatan menjadi misi yang berorientasi pada hasil. Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip Pareto dalam mengutus dan menempatkan pekerja misi. Global Frontier Mission mencatat bahwa 72% pekerja misi melayani di tengah-tengah orang Kristen
dan hanya 3% yang bekerja di tengah-tengah orang yang belum pernah mendengar kabar baik sama sekali. Dan jumlah mereka lebih dari 2 miliar. Jika tujuan pekerja misi adalah membawa sebanyak mungkin orang kepada Kristus, maka pekerja misi harus ditempatkan di komunitas yang belum terjangkau. Langkah yang ketiga adalah melakukan realokasi dana global secara radikal. Sebesar 87% dana yang dikhususkan untuk misi justru dialokasikan di wilayah yang mayoritas Kristen dan hanya 1% yang dialokasikan kepada komunitas yang belum mendengar Injil. Penuaian seharusnya sudah terjadi dan akan terus terjadi jika badan misi melakukan realokasi anggaran misi terhadap 2,2 miliar orang yang belum pernah mendengar Injil. Langkah yang keempat adalah melakukan gerakan perubahan dari pelipat gandaan orang percaya menjadi pelipat gandaan gereja. Sebelum masa pandemi COVID-19, banyak orang Kristen yang membangun gedung gereja dengan daya tampung yang besar. Seseorang boleh saja bangga karena memiliki 6.000 anggota dalam satu gereja lokal. Namun orang yang menghidupi Harvest Theology akan lebih memilih memiliki 100 gereja lokal dengan jumlah anggota 60 orang per gereja lokal. Langkah yang kelima adalah fokus pada receptive people atau orang-orang yang terbuka pada Injil. Hasil survei dari Barna Research menunjukkan bahwa 43% dari responden yang menerima Yesus sebelum berusia 13 tahun dan 77% dari responden menerima Yesus sebelum berusia 21 tahun. Di samping itu, hasil penelitian dari Barna Research pada bulan Mei tahun 2019 menunjukkan bahwa kelompok milenial memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar dalam hal kerohanian. Dewan Senat dosen yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, terutama bagi para wisudawan dan wisudawati yang bersuka cita saat ini, saya mengajak kita untuk merevitalisasi Harvest Theology dengan menjadikan Harvest Theology sebagai cara hidup kita, sehingga kita menuai dengan membawa jiwa sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Terima kasih.
Yesus, maka sampai juaku menerima. The conferral for each graduate at HITS 28 commencement. Pelantikan wisudawan. Pelantikan wisudawan program Harvest International Curriculum. Program HIC bekerjasama dengan IFGF Sabah. Asmina binti Bintang, Beatrice Etok, Diana Pengiran, Elsie Anak Daud, Lawas bin Antun, Mariani Alih, Leiha Anak Amat, Munga Akub, Margaret Tan, Mari Pengiran, Peter Anak Jangai, Rainer et Epui, Rangai Baru, Rostina Ukung, Jenaidi Ontoro, Jarpina et
Elizabeth Surang, Saimah Kulumbu, Matthew C. Gordon, Emelda Husli. Let's give them applause for their academic achievement. Pelantikan wisudawan Program Sarjana S1, Program Studi Teologia Kependetaan. Bong Suharjo, Sarjana Teologi. Daniel Lumban Tobing, Sarjana Teologi. Deborah Mercy, Sarjana Teologi. Heince Rungkat, Sarjana Teologi. Hendri Yakub, Sarjana Teologi. Immanuel Berkam, Sarjana Teologi. Janetta Angelica Marsha, Sarjana Teologi. Sam Andro, Sarjana Teologi. Farah Maria, Sarjana Teologi. Yesua Sainfolia, Sarjana Teologi. Let's give them applause for their academic achievement. Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Agus Rianto, Sarjana Pendidikan. Tirsa Siane Sarayar, Sarjana Pendidikan. Yohana Damaris, Sarjana Pendidikan. Let's give them applause for their academic achievement. Program Studi Musik Gerejawi. Karisma Dila, Sarjana Seni. Devria Junior Walangitan, Sarjana Seni. Esther Darlin, Sarjana Seni. Indri Ripka Rorong, Sarjana Seni. Larry John, Sarjana Seni. Misael Otniel, Sarjana Seni. Patrick, Sarjana Seni. Simeon, Sarjana Seni. Theodor Haryono, Sarjana Seni. Velio Veldi, Sarjana Seni. Yehezkiel Daniel Paulus, Sarjana Seni. Yonatan, Sarjana Seni. Let's give them applause for their academic achievement. Pelantikan wisudawan Program Magister S2, Program Studi Magister Kepemimpinan Kristen. Albert Lee, Magister Teologi. Chandra Wahono, Magister Teologi. Robert Tabrani Manik, Magister Teologi. Maria Asensia Sariwati Sonjaya, Magister Teologi. Rocky Sudanta, Magister Teologi. Let's give them applause for their academic achievement. Pelantikan wisudawan Program Doktor S3,
Program Studi Doktor Teologi. Erna Iskandar, Doktor Teologi. Novika De Velas, Doktor Teologi. Teti Kotandengan, Doktor Teologi. Raden Ajeng Trisnowati, Doktor Teologi. Tejo Tony, Doktor Teologi. Let's give them applause for their academic achievement. Pelantikan wisudawan terbaik S1, S2, dan S3. The conferral for the best graduate at HITS 28 commencement from graduate program and bachelor program. Kriteria wisudawan terbaik adalah indeks prestasi kumulatif, teladan hidup, dan jangka waktu studi. Wisudawan terbaik program sarjana, program studi teologi, Farah Maria, sarjana teologi. Program studi pendidikan agama Kristen, Tirsa Siane Sarayar, sarjana pendidikan. Program studi musik gerejawi, Esther Darlin, sarjana seni. Wisudawan terbaik program studi Magister Kepemimpinan Kristen, berjumlah 2 orang, Chandra Wahono, Magister Teologi, dan Albert Lee, Magister Teologi. Wisudawan terbaik program doktor, program studi Doktor Teologi, Erna Iskandar, Doktor Teologi. Let's give them applause for their academic achievement. Puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Atas favor, anugerah, dan kasih-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan perkuliahan, menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest selama kurang lebih 2,5 tahun. Suatu kehormatan bagi saya mewakili rekan-rekan wisudawan-wisudawati untuk menyampaikan pesan dan kesan pada acara wisuda secara online tahun 2021 ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, suami, anak-anak, orang tua, serta jemaat yang memberikan dukungan selama perkuliahan. Terima kasih kepada keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Karawaci Tangerang, mulai dari pimpinan, staf, dosen, dan semua orang yang ikut ambil bagian dari proses perkuliahan, atas jasa yang begitu besar kepada kami, para wisudawan-wisudawati, sehingga kami mencapai gelar doktor teologi. Momen indah selama kuliah bersama teman-teman seperjuangan, baik kuliah offline sebelum masa pandemi, maupun kuliah secara online di masa pandemi, yang diampu oleh dosen-dosen yang kompeten dan berdedikasi. Diskusi yang seru, presentasi tugas, praktek lapangan, dan penelitian yang dilakukan tidak terlupakan oleh kami semua. Semua didukung oleh manajemen STT Internasional Harvest yang sangat baik. Ditunjang oleh sarana dan prasarana kampus yang memadai, sehingga tercipta suasana kondusif untuk belajar. Salah satu mata kuliah yang sangat berkesan, khususnya bagi saya pribadi, adalah Spirit Entrepreneur Leadership yang diampu oleh Dr. Jimmy Untoro. Berkesan untuk saya
karena proyek social entrepreneur ini, saya dan seorang rekan mahasiswi harus terjun langsung ke lapangan, yaitu ke Papua, untuk membangun panti asuhan. Naik helikopter ke suku Lani di Bogonuk, Kabupaten Tolikara, dan menggerakkan orang-orang di Jabodetabek untuk mengadopsi anak-anak di Papua dalam pendidikan. Pembelajaran, pengalaman, dan praktek yang berharga ini membuat saya dan semua wisudawan-wisudawati bangga menjadi lulusan dan bagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest Karawaci, Tangerang. Kami semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi bangsa tercinta Indonesia. Kami semua adalah lilin kecil yang akan menyinari kegelapan di mana saja kami ditempatkan, berkarya nyata, memberikan yang terbaik, dan memberikan dampak bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Jika Yesus Kristus sudah mati dan bangkit bagi kami, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kami lakukan bagi Dia. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Blessed to be a blessing. Akhirnya, izinkan saya secara pribadi dan mewakili semua wisudawan-wisudawati memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja selama kami menimba ilmu ataupun hingga detik-detik terakhir kami sebagai mahasiswa-mahasiswi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk terus bersinar terang bagi kemuliaan namanya. Terima kasih. Soli Deo Gloria. Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus atas anugerahnya. Hari ini kita dapat mengikuti acara yang sangat berbahagia ini, yaitu acara wisuda ke-28 Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest tahun 2021. Menjadi suatu kehormatan bagi saya, Tirsa Syanosarayar, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mewakili segenap rekan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest untuk menyampaikan kesan dan pesan. Hadirin yang berbahagia, 4 tahun yang lalu kami beriringan bersama menapak halaman gedung kampus HITS. Suatu suasana kelas yang tenang dan juga teman-teman yang selalu kompak, saling memberikan semangat, dukungan, dan doa. Pengalaman yang tak terlupakan adalah ketika kami mengikuti PPL dan menyusun skripsi. Suka, duka, semuanya telah kami lewati. Tetapi pencapaian kami hari ini terbayar lunas olehnya. Semuanya itu dilakukan untuk dapat menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Hadirin yang berbahagia, hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi kami. Saya mewakili seluruh wisudawan dengan tulus hati memohon maaf dan berterima kasih kepada Ketua dan seluruh sivitas akademik HITS yang tiada lelah membimbing dan menuntun kami menjadi pribadi yang baik. Serta tak lupa juga kepada orang tua, wali, keluarga, beserta teman atas setiap dukungan doa, kepercayaan yang menjadi sumber kekuatan bagi kami dalam menyelesaikan pendidikan sampai saat ini. Akhir kata, saya menyatakan bahwa kami bangga menjadi bagian dari keluarga besar Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji syukur pada Tuhan atas berkat yang dianugerahkan pada kita sekalian. Izinkan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, dan keluarga. Lebih khusus kepada Ketua HITS, Direktur, para Puket, para Kaprodi, para dosen dan staf yang telah memungkinkan wisuda ini terlaksana.
wisudawan wisudawati harus berbangga dan bersyukur karena upacara ini wujud akhir satu fase kehidupan akademik, awal baru, tantangan baru, bahkan tanggung jawab baru bagi Anda sekalian. Harvest International Theological Seminary telah membekali Anda sekalian kemampuan untuk berhasil sebagai pemimpin yang andal. Saya yakin Anda sekalian telah siap melaksanakan misi gereja, bahkan siap mengabdikan diri sebagai pemimpin yang berdedikasi untuk nusa dan bangsa. Selamat wisuda, Tuhan beserta kita. Amin. Saya, Profesor Insinyur Vicky Panalewen, MSc, PhD, menyampaikan selamat kepada para wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan studi di Harvest International Theological Seminary. Juga disampaikan selamat kepada para dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan keluarga yang telah membantu penyelesaian studi mereka. Salam sehat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Immanuel. Shalom. Janji alumni. 1. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest berjanji akan selalu mengabarkan Injil sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. 2. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest berjanji akan selalu hidup kudus. 3. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest berjanji akan selalu setia dan taat dalam pelayanan. 4. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest berjanji akan selalu berbakti pada bangsa dan negara. 5. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest berjanji akan selalu menjunjung tinggi nama Alma Mater. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kami kekuatan melaksanakan janji alumni ini. Amin. Dengan pertolongan dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, maka acara wisuda dalam persidangan terbuka ini dapat dilaksanakan. Pada kesempatan ini, saya sebagai hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk memimpin Sekolah Tinggi Teologi Internasional Harvest dan Harvest International Curriculum menutup sidang acara wisuda ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. By the help and grace of our Lord Jesus Christ, therefore the graduation ceremony in this public session can be performed in this occasion. I am, as the Lord's servant who has been trusted to lead Harvest International Theological Seminary and Harvest International Curriculum, will close these graduation sessions in the name of our God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bapak Surgawi, terima kasih buat hari yang istimewa ini dalam acara graduations. Kami boleh melaksanakan walaupun secara virtual, tapi kami menyadari dan kami percaya bahwa Allah hadir dimanapun kami berada. Baik yang ada di dom, baik yang ada di rumah sendiri, maupun yang mungkin ada di hospital. Biarlah hadirat Allah boleh menyertai mereka, sukacita daripada Bapa Surgawi melimpah dalam kehidupan kami, dan kami mengucap syukur untuk para wisudawan yang hari ini boleh bersukacita untuk mulai melakukan karya-karya yang Tuhan taruh dalam hati mereka satu demi satu. Thank you juga untuk para orang tua yang telah mengirim anak-anaknya kepada kami hits di tempat ini, dan juga para gembala sidang, para pemimpin gereja, yayasan yang boleh mempercayakan setiap pemimpin-pemimpin mereka untuk dilatih di dalam lembaga Harvest International Theological Seminary ini. Roh Kudus, aku berdoa biarlah kuasa-Mu turun atas kehidupan mereka, dan Kamu berdoa ya Bapa, Engkau sertai pelayanan mereka. Engkau pagari dengan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau Tuhan memberikan semua resources yang diperlukan untuk mereka menyelesaikan amanat agung
di dalam generasi mereka. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, biarlah setiap para wisudawan mulai hari ini boleh mengalami greater destiny bersama dengan kuasa daripada Roh Kudus. Terpujilah namamu, dan hambamu mengutus mereka satu demi satu ke ladang pelayanan ya Bapa. Biarlah apa yang Tuhan telah perintahkan kepada setiap mereka semuanya, setiap anak-anakmu, para hamba-hambamu boleh dengan taat bersama-sama menyelesaikan setiap amanat yang Tuhan berikan kepada kehidupan mereka semuanya. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga mereka juga, berkati setiap apapun yang mereka lakukan supaya namamu dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah berdoa. Semua yang percaya katakan amin, amin. Sekali lagi, congratulations untuk para wisudawan. God bless you. Ladies and gentlemen, our honorable audience, thank you so much for attending Harvest International Theological Seminary 28th graduation ceremony. May God bless you. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para hadirin, Bapak, Ibu, dan Saudara di acara wisuda Sekolah Tinggi Internasional Harvest yang ke-28. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.